Hai, terima kasih untuk teman-teman atau ibu bapak yang tidak skip video ini. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ketiga, yaitu Jumat tanggal 3 Januari 2025, yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang 7 sampai pasal yang ke-10, juga 1 Tawarik pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-23. Jadi dari perikop-perikop ini, saya belajar beberapa hal menarik yang saya renungkan sepanjang hari ini. Yang pertama adalah bagaimana Nuh mencapai dalam tanda kutip kemenangannya dia, yaitu buah dari hasil ketaatannya pada tahun yang ke-100. Kan kita tahu di perenungan hari sebelumnya bahwa Tuhan tidak memberikan clue tentang kapan air bah tersebut akan dijatuhkan ke atas bumi. Nah, tetapi di tahun yang ke-100 pada akhirnya Nuh sekeluarga mendapatkan jawaban doa, jawaban atas persiapan, jawaban atas ujian yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan ternyata tahun kemenangannya mereka tersebut tidak mereka jalani atau lalui dengan instan. Justru tahun ke-600 dari kehidupan Nuh tersebut adalah satu tahun yang paling challenging, paling menantang dalam kehidupannya Nuh sekeluarga. Karena yang pertama, saat itu Nuh harus mengumpulkan semua binatang di seluruh muka bumi, sepasang-sepasang hanya dalam waktu 7 hari. Lalu kemudian ketika air bah itu sudah diluncurkan ke atas bumi, air bah itu berlangsung selama 150 hari. Dikatakan di pasal yang ke-8 bahwa hujan itu berhenti saat air bahnya sudah berhenti. Artinya kemungkinan besar dalam waktu 150 hari itu hujan yang deras terus-menerus dijatuhkan ke atas bumi. Sehingga kondisi perjalanan Nuh sekeluarga saat itu di dalam kapal bukanlah perjalanan kapal yang tenang. Seperti ketika misalnya seseorang menaiki kapal yang baik kualitasnya. Tidak seperti itu. Dan juga hal yang berikutnya adalah Tuhan katakan di pasal ke-6 bahwa Nuh sekeluarga harus menyediakan satu tempat atau tempat persediaan makanan di dalam bahtera tersebut. Bukan cuma untuk mereka berdelapan, tetapi juga untuk semua binatang yang dimasukkan ke dalam bahtera itu. Artinya selama 150 hari yang mereka lakukan tidak hanya hidup, tetapi juga memberi makan semua binatang tersebut. Saya bayangkan betapa sibuknya mereka di dalam bahtera yang bergoncang-goncang saat itu. Bukan sibuk untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk memelihara kehidupan dari binatang-binatang ciptaan Tuhan yang saat itu masuk di dalam bahtera. Jadi, kemenangan atas ketaatan mereka juga tetap disertai dengan kehidupan yang konsisten dalam ketaatan. Dan atas ketaatan tersebut, Tuhan turut membantu Nuh. Tuhan menggerakkan insting dari para binatang tersebut untuk masuk ke dalam bahtera. Artinya tidak semua binatang yang Nuh dan keluarganya panggil, tetapi Tuhan yang menggerakkan sendiri. Tuhan pun membantu menutup pintu bahtera tersebut ketika semuanya sudah masuk, karena hujan deras dan segala macamnya tentu akan membuat Nuh sekeluarga kesulitan untuk menutup pintu bahtera yang seberat itu dan sebesar itu. Jadi Tuhan menolong, dan itu hal pertama yang saya pelajari, bahwa ketaatan yang telah dibangun dengan kedekatan, dengan pergaulan yang baik dengan Tuhan, itu tidak akan berlalu begitu saja. Bahkan ketika masa janji yang Tuhan berikan kepada kita dinyatakan, tentu ada serangkaian hal-hal ketaatan lain yang harus saya kerjakan, dan mungkin juga harus teman-teman atau ibu bapak kerjakan. Yang mana ketaatan di masa lalu yang sudah terbukti tentu akan bisa dilanjutkan. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang saya dapatkan adalah tentu Tuhan memberi dalam tanda kutip 2 hadiah begitu ya kepada umat manusia setelah air bah. Yaitu hadiah pertama adalah pelangi, menandakan bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi memberikan air bah yang akan langsung menghancurkan atau menghapuskan seluruh bumi. Dan menurut saya hadiah yang berikutnya adalah perubahan peraturan yang diberikan Tuhan di Kejadian pasal yang pertama. Karena kalau misalnya kita ingat, di pasal yang pertama manusia hanya diperbolehkan memakan buah
ya atau tanaman. Tetapi di pasal yang ke-9 saat perjanjian Nuh dan Allah menyatakan bahwa manusia saat itu sampai sekarang ya dapat memakan makanan-makanan hewani juga, tidak hanya buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan. Jadi menurut saya ya itu dua hadiah yang baru dan berbeda yang Tuhan berikan kepada umat manusia yang tidak pernah didapat ketika Tuhan menciptakan manusia pertama dan manusia yang kedua. Nah, teman-teman dan ibu bapak, itu hal yang kedua. Dan hal ketiga, saya menemukan bahwa ternyata walaupun Nuh masih bergaul dengan Allah, tetapi kita bisa melihat sebenarnya ya Nuh juga manusia yang memiliki kelemahan. Kelemahannya ditunjukkan dengan keberadaan dirinya yang kita tahu dia berhasil menjadi petani anggur saat itu, petani anggur pertama di peradaban, tetapi dia membiarkan dirinya menikmati hasil usahanya dia sampai dalam kondisi mabuk, yang akan berujung pada skandal yang dilakukan oleh anak yang kedua yaitu Ham. Meskipun kita tahu bahwa Nuh masih bergaul dengan Allah, yaitu ketika Nuh memberikan berkat dan juga kutuk kepada ketiga anaknya, Nuh masih menyebut nama Tuhan, Nuh masih mengetahui apa yang Tuhan inginkan bagi anak yang baik dan bagi anak yang tidak baik. Tetapi kita bisa melihat bahwa kehidupan Nuh tidak sempurna yang digambarkan di pasal yang ke-6. Sehingga kita bisa menyadari bahwa Nuh masih diberikan waktu hidup 350 tahun. Yang artinya Nuh harus hidup sama seperti 8 keluarga di atasnya Nuh, yaitu hidup panjang, hidup dengan umur panjang. Sedangkan kita tahu hanyalah Henokh orang satu-satunya di masa tersebut yang bisa hidup dengan jangka usia yang tidak sepanjang keluarganya yang lain, karena dia bergaul dengan Tuhan sampai akhir dan Tuhan mengangkatnya dia langsung ke sorga. Hal berikutnya yaitu adalah bagaimana keberadaan manusia setelah Nuh yang ternyata tidak mengikuti teladan Nuh sama sekali. Itulah yang terjadi pada Sem, Ham, dan Yafet. Kita tahu bahwa Sem dan Yafet adalah anak yang baik, dia bisa menutupi skandal yang terjadi. Kita tahu Ham yang menyebabkan skandal tersebut. Alkitab memang tidak mencatat bahwa apakah ada cerita setelah Sem dan Ham dan Yafet diberikan berkat dan kutuk oleh Tuhan. Kita tidak diberikan ceritanya. Nah, tetapi di pasal yang ke-10 ketika kita melihat kelanjutan dari hidup dari Sem, Ham, dan Yafet, kita bisa melihat bahwa tidak ada Tuhan di tengah kehidupan mereka. Mereka tidak menyertakan Tuhan sama sekali. Tidak ada keterangan bahwa salah satu dari mereka bergaul dengan Allah. Mereka menjalankan perintah Allah, betul, yaitu dengan memenuhi bumi. Mereka beranak pinak, mereka hidup menyebar, ada yang di daerah pesisir. Kalau misalnya kita memperhatikan di pasal 10 ayat-ayat awal, khususnya di generasi berikutnya dari Yafet, ada yang hidup di daerah timur, ada yang hidup di daerah Israel zaman sekarang, daerah Kanaan. Nah, berarti mereka menjalankan mandat Tuhan untuk hidup menyebar dan juga beranak cucu dan bertambah banyak. Tetapi hal terutama mereka abaikan, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Di pasal yang ke-10 ini kita memang menemukan banyak sekali nama-nama yang mungkin kita susah ingat. Tetapi ada juga beberapa nama yang familiar, yaitu nama Kanaan, Filistin, Babel, Asyur, dan beberapa nama lainnya. Ini adalah cara Tuhan untuk memperlihatkan negara-negara atau bangsa-bangsa mana yang akan berkonflik dengan Israel di masa depan, atau yang
akan berinteraksi dengan umat Israel di masa depan, dari Abraham sampai dengan kerajaan Daud dan juga kerajaan Salomo dan zaman raja-raja. Tuhan memperlihatkan banyak dari suku-suku atau bangsa-bangsa yang akan terkait dengan umat Israel saat itu. Dan hal berikutnya yang ingin saya tekankan adalah di pasal ke-10 ini, karena stopnya sampai di sini. Jadi pasal ke-10 itu paralel dengan 1 Tawarik 1 ayat 5 sampai 23. Dua pasal ini memberikan dua clue atau dua petunjuk bahwa sesuatu yang aneh akan terjadi di pasal 11. Clue yang pertama adalah dikatakan bahwa baik keturunan Yafet, keturunan Ham maupun keturunan Sem itu semuanya memiliki bahasa masing-masing. Ini adalah satu hal yang tidak pernah diberitahukan kepada kita dari Kejadian 1. Di Kejadian 1 kita mendapatkan satu asumsi bahwa mereka berbicara dengan bahasa yang sama. Tetapi di pasal ke-10 saat umat manusia bertambah banyak, diberikan clue bahwa mereka memiliki bahasa atau budaya atau culture masing-masing. Dan clue atau petunjuk yang kedua yaitu bahwa seseorang dari keturunan Abraham di atasnya, yaitu anak cucu dari Sem yang bernama Pelek, dia secara sengaja diberi arti nama oleh firman Tuhan, yaitu dunia yang terbagi. Artinya akan ada sesuatu hal yang terjadi di pasal-pasal berikutnya yang menandakan bahwa bangsa-bangsa akan berpisah satu dengan yang lain, memiliki bahasa sendiri, memiliki culture sendiri, memiliki budayaan sendiri, dan juga tidak akan bersatu sebagaimana bangsa-bangsa sebelum air bah, dan juga bangsa-bangsa waktu zaman Nuh, Sem, Ham, dan Yafet masih bersama. Nah, kita tahu pasal 11 akan menjadi jawaban atas dua petunjuk tersebut. Sebuah arah dari sejarah yang nampaknya kurang begitu baik. Orang-orang masih menunggu kapan janji Tuhan di pasal yang ketiga digenapi, yaitu sang keturunan dari perempuan meremukkan keturunan dari si ular. Kapan itu terjadi? Sedangkan bangsa-bangsa semakin banyak, memang keturunan dari Adam dan Hawa masih berlanjut, tetapi tidak ada yang betul-betul dekat dengan Tuhan. Tidak ada clue-nya, tidak ada petunjuknya bahwa umat manusia akan terus-menerus dipelihara. Kita hanya mendapat keterangan bahwa umat manusia saat itu hanya berkembang biak tetapi jauh dari Tuhan. Nah, teman-teman atau ibu bapak, ini memberikan satu refleksi besar buat saya, yaitu bahwa ketika manusia tidak dekat dengan Tuhan, hal-hal yang tak terduga yang membawa kepada sesuatu hal yang buruk dapat terjadi kapanpun. Dan kita perlu teladan dari tokoh-tokoh di Alkitab yang bisa menunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan bergaul dengan Allah akan menjaga kehidupan umat manusia. Bagaimana bergaul dengan Allah menjadi satu-satunya kunci untuk manusia dapat hidup sesuai dengan jalan yang Tuhan Allah tunjukkan. Dan itu semua akan kita dapat di pembacaan hari keempat, hari kelima, dan hari berikutnya. Tetapi kita sekarang tiba di satu titik di mana umat manusia sedang mengalami kemerosotan. Yang kemerosotan paling parahnya akan terjadi di Kejadian 11 di perikop besok yang akan kita pelajari. Itu saja mungkin hal yang bisa saya refleksikan untuk saya pribadi dan kiranya menjadi berkat buat teman-teman atau ibu bapak. Terima kasih dan Tuhan berkati.